Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Insyaallah kali ini kita akan belajar bagaimana pencerminan ya, konsep pencerminan dan bagaimana sih cara mengenalinya. Langsung saja. Pencerminan bangun datar. Garis merah ini adalah cermin. Kita punya segitiga. Nah, sebagai bendanya ya, segitiga ini dari cermin dia panjangnya 3 kotak. Kemudian dia memiliki tinggi 4 kotak. Nah, bayangannya harusnya juga memiliki panjang 3 kotak dari cermin dan memiliki 4 kotak tingginya. Seperti ini, ya. Mirip dengan bangun datar simetris. Ya, mirip dengan bangun datar simetris. Mirip dengan sumbu simetri, makanya ini lanjutannya. Oke. Berikutnya, ada sebuah cermin dan kita memiliki benda berupa segitiga. Segitiga ini jaraknya 1 kotak dari cermin. Dan tingginya 4 kotak. Maka bayangannya juga harusnya 1 kotak dari cermin jaraknya. Dan memiliki tinggi 4 kotak. Seperti ini ya. Jadi jaraknya dari cermin itu diperhatikan dan tingginya sama nggak dengan bendanya bayangannya ya. Oke, berikutnya ada lagi sebuah cermin. Kali ini kita mau memantulkan ya sebuah benda yang jaraknya 2 kotak dari cermin dan tingginya 4 kotak. Maka bayangannya juga harusnya 2 kotak dari cermin dan tingginya 4 kotak. Seperti ini. Oke, udah mulai gambaran ya. Kita lanjut. Ada sebuah cermin dan di sini ada bendanya, lalu ada bayangannya. Nah, pada benda, jika salah satu titik disebut A, maka pada bayangannya itu disebut A aksen. Kemudian kalau ada titik B pada bendanya, nah pada cermin ada bayangan namanya titik itu B aksen. Ya, ditambah aksen. Cara bacanya aksen. Oke. Ada cermin lagi. Kali ini kita memiliki segitiga dan bayangannya tentu bentuknya juga segitiga. Nah, perhatikan bagaimana bayangannya ya. Ini titik A pada bendanya. A aksen sebagai bayangannya ada di mana? Nah, itu dia A aksen. Kemudian ini titik B, maka B aksennya yang ini. Lalu ada C, ini C aksen. Oke ya. Lalu ada cermin lagi. Kali ini kita punya jajar genjang. Bayangannya juga jajar genjang. Bisa nggak kalian lihat posisinya? Antara benda dengan bayangan tidak sama, ya. Jajar genjang, bendanya memiliki titik A, maka bayangannya A aksen. Kalian bisa lihat nih, A sama A aksen, jaraknya ke cermin sama ya. A ke cermin itu 1 kotak, A aksen ke cermin juga 1 kotak. Kemudian B, maka bayangannya disebut B aksen. C, C aksen, D, D aksen. Oke ya. Itu secara umum penyebutannya seperti itu. Kalau ada aksen itu artinya bayangannya. Nah, kita lihat yang pertama ini ya. Jarak dari cermin ke titik B, lihat nih ya. Cermin ke titik B itu 3 kotak. Tentunya dari cermin ke B aksen juga 3 kotak. Ya. Kemudian dari cermin ke titik A itu 1 kotak, maka dari cermin ke A aksen juga 1 kotak. Ya, dia harus sama jaraknya. Itu sebagai titik bayangannya. Kemudian lihat gambar yang kedua. Dari titik A ke cermin itu 3 kotak, ya. Dari cermin ke A aksen juga 3 kotak. Harus sama jaraknya. Namanya juga bayangan ya. Kemudian B, dari cermin itu 1 kotak, dari cermin ke B aksen juga 1 kotak, ya. Ini dia.
Kemudian C ke cermin itu ada 4 kotak. Maka dari cermin ke bayangannya C aksen juga 4 kotak. Nah, begitu juga dengan jajar genjang. Dari A ke cermin itu 1 kotak. Dari cermin ke A aksen juga 1 kotak. Dari D ke cermin itu 1 kotak. Maka dari cermin ke D aksen juga 1 kotak. Kemudian dari cermin ke B itu ada 5 kotak nih. Maka bayangannya juga dari cermin ke B aksen ada 5 kotak. Kemudian dari cermin ke C ada 5 kotak. Maka dari cermin ke C aksen juga 5 kotak. Nah, jarak ini kalau misal tidak pakai kotak, dia bisa menggunakan penggaris. Jadi kalian ukur dari cermin ke suatu titik itu berapa sentimeter. Nanti bayangannya harusnya sama. Dari cermin ke titik pada bayangannya juga harus sama jaraknya. Ya kalau dari tadi misalnya dari garis ini ya ke B aksen itu 5 cm, berarti dari garis ini ke titik B juga 5 cm. Itu kalau pakai penggaris. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah ada 3 buah pencerminan. Ya, anggap aja 1, 2, 3. Yang kiri, yang tengah, yang kanan. Kalian bisa lihat kira-kira yang benar yang mana, yang salah yang mana. Oke, kalian lihat dulu, kalian simpan jawabannya sebelum Ustadz kasih tahu. Sudah? Udah belum? Oke, udah ya. Kita lihat. Yang pertama, ini benar apa salah? Jawabannya benar. Kalian lihat dari dari cermin ke lingkaran bendanya itu sama jaraknya dengan dari cermin ke bayangannya. Ukuran benda sama bayangan juga sama. Jadi ukuran sama, jarak sama, maka dia benar. Yang kedua, benar atau salah? Salah. Di mana salahnya? Iya. Kalau kalian lihat, cermin ke benda itu 1 kotak jaraknya. Tapi pada bayangan, dari cermin ke bayangan itu 2 kotak. Walaupun ukuran benda dan ukuran bayangan sama, tapi jaraknya tidak sama, maka tetap salah. Yang terakhir, benar atau salah? Ya, benar ya. Karena jarak cermin ke benda 2 kotak, jarak cermin ke bayangan juga 2 kotak. Oke, kita lanjut. Kali ini kita punya trapesium dan kita mau cerminkan ya. Kita mau nyari bayangannya. Tapi cerminnya kali ini di mana? Di bawah ya. Bisa aja. Bisa berdiri, bisa ini ya horizontal ya, mendatar seperti ini atau diagonal bahkan ya. Nah, kira-kira bayangannya seperti apa? Apakah seperti ini? Seperti ini? Seperti ini? Atau yang ini? Nah, di antara keempat pilihan ini kalian sudah punya bayangan belum? Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Ya, kita buktikan bersama-sama. Nah, di sini trapesium ini pasti punya 4 titik sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Nah, kita lihat yang A dulu. Dari A ke cermin itu 2 kotak. Maka nanti bayangannya A aksen ya. A, pasangannya A aksen. Dari cermin ke A aksen juga 2 kotak. Ya, kita ukur. Kita letakin titiknya di situ. Oke, dapat A aksen. Sekarang kita lihat B. B ke cermin itu ada 5 kotak. Maka dari cermin ke B aksen itu juga 5 kotak. Kita letakin nih titiknya di sini. Berikutnya C. C ke cermin itu 5 kotak. Berarti dari cermin ke C aksen juga 5 kotak. Ya, kita letakin C di sini. Terakhir D. D ke cermin itu 2 kotak. Maka dari cermin ke D aksen juga 2 kotak. Kita letakin titiknya. Oke, kita udah dapat titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Terus gimana? Ya kita sambungin aja. A ke B, B ke C ke D, terus D ke A. Nah, ada kelihatan ya bentuknya? Kita kasih warna.
Ya, ini dia bayangannya ya. Apakah sama dengan dugaan kalian tadi? Kalau iya, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kalian paling nggak udah tahu caranya menyelesaikannya ya. Selanjutnya, ada sebuah cermin. Dan kita punya segitiga ABC sebagai bendanya. Kemudian ada segitiga XYZ sebagai bayangannya. Ya, kita bedakan kali ini warnanya dan kita bedakan kali ini simbolnya. Pada bendanya, titik-titiknya adalah ABC, sedangkan pada bayangannya XYZ. Kenapa nggak A aksen, B aksen, C aksen? Ya, sebenarnya sama aja ya. Ya, selama kita tahu ini pencerminan, kita tahu maksudnya ini adalah bayangan dan bendanya. A aksen dan B aksen itu kita hanya untuk simbol agar kita tahu yang mana yang dimaksud ya. Nah, langsung aja. Pada benda dan bayangan ini kan dicerminkan ya. Pada benda, garis AB itu merupakan nanti bayangannya adalah garis XY. AB itu adalah XY ya. Kemudian AC itu adalah XZ ya. AC itu XZ. Kemudian BC itu iya, YZ. Nah, jadi kalau ada pertanyaan pada benda ini, misalnya segitiga ini dipantulkan pada cermin akan membentuk bayangan pada garis yang mana. Nah, seperti itu ya. Jadi AB itu XY, AC itu XZ, BC itu YZ. Oke, itu aja. Cukup mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sudah azan, Ustaz akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.